Di sini saya akan berbagi pengalaman saya setelah menggunakan sepeda listrik dari Yuanfly R8S. Sepeda listrik ini baru 1 bulan yang lalu saya beli. Dan dari pengalaman saya menggunakan sepeda listrik ini, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama dari kelebihan dulu ya. Dari kelebihannya yang pertama adalah bentuk dari bodi R8S ini lebih kekinian dan keren karena katanya mirip dengan motor Vespa Mini. Ya, betul sekali ya. Kemudian dari warna juga banyak pilihan warna, ada orange, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Kemudian sepeda listrik tipe R8S ini joknya itu sudah nyatu, tidak seperti tipe sepeda listrik lainnya yang joknya itu dibagi menjadi 2 sehingga terlihat seperti sepeda listrik. Tapi kalau ini kadang terlihat seperti motor listrik. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya dari tipe R8S ini yaitu sudah menggunakan kunci kontak dengan sistem NFC. Jadi tidak menggunakan smart key lagi atau remote, tapi sudah menggunakan kartu NFC, dimana kita dapat menghidupkan dan mematikan sepeda listrik ini hanya dengan kartu saja, dimana kita mendapatkan 2 pieces kartu dari pabriknya dan kunci kontak 2 pieces juga. Kemudian dari segi fitur, yaitu ada fitur yang cukup membantu ketika direm, maka secara otomatis mesin atau roda tidak berjalan, atau aliran listrik dari baterai secara otomatis tidak masuk ke dalam BLDC atau motor roda listrik, sehingga di dalam melakukan pengereman akan lebih maksimal. Kemudian dari segi aksesoris untuk tipe R8S ini lebih unggul dari tipe sebelumnya, dimana untuk tipe R8S ini yang pertama dari keranjangnya yang di depan itu sudah ada tutupnya. Kemudian di bagian belakang sudah ada behelnya ya, karena sebelumnya tidak ada behelnya. Kemudian untuk fitur lain, lampu sen, lampu depan, lampu belakang. Demikian untuk kelebihan dari tipe R8S ini. Sekarang kita akan membahas tentang kekurangan-kekurangan sepeda listrik tipe R8S ini. Menurut pengalaman saya di sini ada 7 kekurangan dari tipe R8S. Untuk kekurangan yang pertama menurut kami yaitu ada pada sistem alarm sepeda listrik R8S ini ya. Dimana sistem alarm R8S ini tidak bisa dinonaktifkan secara permanen. Jadi kita harus menonaktifkan sistem alarm ini secara manual dan terus menerus ketika kita habis menggunakannya. Jika kita lupa menonaktifkannya, maka secara otomatis alarm ini akan bekerja ketika sepeda digeser sedikit, baik di rumah ataupun di tempat parkir, sehingga memberikan kesan yang berisik. Dan untuk menonaktifkan sistem alarm ini juga tidak terlalu mudah, ya agak ribet sedikit. Kekurangan kedua menurut kami yaitu berada pada indikator baterai yang tidak akurat ya, dimana pengalaman saya ketika menggunakan sepeda listrik ini dengan jarak sekitar 8 km karena baterai tidak menunjukkan indikator yang akurat, ternyata di perjalanan baterainya habis sehingga saya harus mendorongnya sampai ke rumah. Kekurangan nomor 3 yang saya alami dari R8S ini, yang menurut saya ini kekurangan yang parah, entah disengaja atau tidak sengaja, yaitu pada shock breaker depan yang bocor. Padahal ini adalah barang baru, sepeda listrik baru, tapi shock breakernya sudah bocor. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya yang nomor 4 yaitu berada pada pedal sepeda yang ternyata cuman menjadi hiasan saja. Dan tidak salah,
banyak pengguna sepeda listrik ini memilih untuk melepas pedal sepeda dan menggantinya atau menambahkannya dengan footstep sepeda biasa. Karena kenapa? Ketika pedal sepeda ini digunakan saat sepeda melaju dengan kecepatan 20 km per jam atau 25 km per jam, sepeda listrik ini atau pedal sepeda listrik ini akan ngelos ya, karena rodanya itu terlalu kecil. Jadi jangan berharap kalian bisa menggunakan pedal sepeda listrik ini untuk membantu kecepatan dari sepeda listrik ini, itu tidak mungkin ya. Jadi pilihannya adalah pedal sepeda ini harus dilepas saja. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya menurut kami yaitu berada pada kapasitas baterai yang hanya 12 ampere saja. Dengan kapasitas yang kecil ini itu sangat berpengaruh pada power atau tenaga dari sepeda listrik ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dari motor listriknya atau BLDC tipe R8S ini hanya 500 watt ya, bukan 600 ataupun 800 watt. Kekurangan selanjutnya kita harus mengakui bahwa sepeda listrik ini tidak kuat nanjak atau tidak cocok untuk daerah pegunungan. Hal ini disebabkan karena kapasitas baterai yang hanya 12 ampere dan motor BLDC hanya 500 watt. Dan perlu kalian ketahui bahwa di daerah saya ini tidak terlalu pegunungan, hanya jalannya itu agak nanjak sedikit tapi agak rata. Dan saya menggunakan sepeda listrik ini ternyata sangat loyo sekali ketika ditanjakan sedikit, terutama ketika kapasitas baterai tinggal 50%. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya yaitu berada pada footstep belakang yang tidak sinkron dengan tempat duduk di atas, sehingga bisa dikatakan footstep ini yang di belakang ini jika digunakan itu kurang nyaman. Maka banyak dari pengguna sepeda listrik ini berinisiatif untuk menambah footstep dari batang as pedal sepeda listrik ini. Demikian kelebihan dan kekurangan yang dapat kami rangkum dari tipe R8S ini. Jika ada tambahan silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian saya menyadari kekurangan yang ada pada sepeda listrik ini tentunya sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan harganya. Jika kita ingin mendapatkan yang sempurna maka kita harus membeli tipe R8P atau tipe lain yang harganya lebih mahal. Tentunya kembali kepada keuangan kita masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.